Spot. Nah, sekarang udah di episode 2 bareng Bang Rian lagi sama tambah lagi nih satu. Siapa sih? Siapa? Bang Sebut saja Osop ya. Osop. Nama lengkapnya siapa, Sob? Sofyan. Sofyan sebagai apa nih di Paskib? Paskib sebagai ketua angkatan. Oh, wih. 9. Sepuh. Masa ibu. Oke. Jadi kali ini kita mau bernostalgia ya kan. FYI kita Bertiga. Kita sebagai anggota Paskib Purna Paskib SMA 85 Depuma. Tadi mungkin di episode 1 udah dijelasin dikit sama kakak yang satu ini ya, kakak Tamkan. Oke, sekarang mungkin dari kakak Osop dulu. Kesibukannya apa nih sekarang? Sibukannya jadi budak korporat sekarang saya. Oke. Budak korporat boleh spesifik gak ya? Ya, kerja di perusahaan swasta berhubungan dengan alat kesehatan. Terus ya keliling rumah sakit menawarkan ke dokter baik swasta maupun dokter di rumah sakit pemerintah ataupun pribadi. Oke, seperti nah, itu. Kalau kakak ini kakak Tampan sama kayak Kak Sofyan sebenarnya masih kerja di salah satu startup company namanya Staving. Kita nge-provide manpower dan sistem ke company-company yang emang ngebutuhin sih. Kayak gitu. di budak korporat juga. Udah korporat masih sama ya. Belum jadi naga. Iya, Jadi naga. masih Dia Jadi boleh dibagi pengalamannya dikit nih Kak Osop selama jadi ketua ketua kan? Ketua angkatan di Puma. Pengalamannya yang apa nih? Yang pengalaman Mungkin selama bertugas ya kan, dari kewajiban dulu deh. Sebetulnya apa sih fungsi ya kan dari ketua itu sendiri? fungsi dari ketua yang bisa mengayomi. masalahin. Ini mode serius apa mode bercanda, Pak? Santai aja. Santai. Ini kan lagi nostalgia. Ya, sebagai ketua mengayomi lah anggota-anggotanya yang kadang suka melenceng-melenceng kayak bapak ini juga. Sepuh. Nah, langsung kelihatan. Emang udah kelihatan sih emang dari gelagat-gelagatnya ya kan, tingkah laku gitu. Ya seperti itulah, mesti banyak-banyak sabar sih. Banyak sabar. Banyak nusahin ya Pak ya. Kalau udah biasa disusahin ya, Pak. ini aktif kan tadi Ya. dari sekarang juga jadi pelatih gitu. Ya, koordinator lah ya. Koordinator. Ada mungkin pesan untuk selama menjabat gitu, Apa pesan dan kesan gitu. Kalau kesan Sofyan selama jadi ketua baik lah ya. Gampang lah ya buat kita suruh-suruh lah. Itu bisa dibilang berjiwa Berjiwa, iya, kesatria, melayani, bener, mengayomi, bener melayani. tadi berarti. Betul ya. Contohnya ada mungkin Anggotanya banyak yang emang ini ya kalau Kurang jadi ajar sih. karena lika-liku anggota banyak banget kayak gitu. Jadi sosok yang bertanggung jawab pastinya dan mampu buat jadi tameng buat anggotanya kayak gitu. berarti sudah layak lah ya berarti sebagai Deserve. Jadi sebenarnya dipilih ketua tuh sebagai tumbal ya. Itu Iya yang kita ini nggak ada. realnya real Real. yang dirasakan. dirasakan. Tadi sebagai tumbal maksudnya gimana tuh? Karena nggak ada yang mau mungkin ya. Oh enggak. Enggak. Karena Enggak lah, Bapak- pasti banyak. Ya.
Karena Bapak Rian dipersiapkan untuk jadi ketua The Crabs. Crabs Oh. itu event Jelasin. tahunannya kita lah. Oh, Jadi jadi ada ngadain event acara. juga. Iya. Event apa tuh, lomba atau? Iya, lomba. Oh, itu tadi dari sekolah atau emang program baru nih pas Mas Sofian menjabat gitu? Oh enggak, itu memang tahunan sih kita biasa buat. Berarti sampai ya. sekarang masih gitu ya? Ya, Itu masuk seharusnya program masih- RT RW setempat. Oh, RW. Itu tembusannya sampai gubernur. Sampai gubernur. Serius? Iya. Oh. Karena kita Sejabodetabek ngundang hadiahnya berarti lumayan. lumayan. Salah satunya foto sama kita ya. Oh iya itu. Karena memang ada sesi terakhirnya foto sama panitia. Iya. Kayaknya saya nggak foto waktu itu kayaknya. Hilang. Gila. Nih, beng. Nah, mungkin ada sekarang masuk ke pesan atau momen gitu ya. Waktu selama menjabat ini ada nggak ya yang paling diingat gitu? Mungkin momen lucu atau momen menyeramkan Wah, ya. banyak. Atau ada greget gitu ya kan? Bapak kita langsung relate ini. Nah, Bapak kita. Bapak Rian juga bisa melengkapi seperti itu. Banyak. Mau yang mana dulu? Yang serem ada, yang lucu ada, yang menyedihkan ada. Mau yang mana? Nah, dari sedih dulu lah, dia kan Iya. gincana yo. Gincana. Nah, Yang sedih itu ketika ada anggota yang keluar. widih, ini sangat berwibawa, ini bener nih, relate. Karena apa ya? Maksudnya ya kita udah sama-sama bareng-bareng ya. Terus tiba-tiba ada yang keluar tuh kayak rasanya buat apa selama itu ngapain gitu. Kayak nggak berarti buat ya kita kan udah ngabisin waktu banyak gitu ya. Family tadi mungkin nyambung ya. Nah, betul. Family. Dan tanggung jawabnya di saya yang ditanya. Oh, ternyata. Iya. Kita suruh cari penggantinya ya. Gitu. Kalau yang abu-abu gitu, misalkan kadang datang, kadang enggak gitu. Itu PR juga. Itu banyak. Hah? Kan Saya kan sharing. Ya kan? banyak dengan berbagai alasan ya. Oh. Banyak. Ya itu bagaimana maksudnya? Ya gimana ya? Ya Harus namanya manusia disikapi ya. dengan- Apalagi maksudnya zaman-zaman SMA, zaman-zaman seneng nongkrong ya kan, mungkin punya kesibukan sama ceweknya. Ya kan. Alasannya mungkin balik cepet ya kan, nemenin orang tua. Oh iya. Bisa aslinya. kita tahu ya. ke bioskop nonton ada. Gitu. Kalau dari Bilang Mas Rian juga. ya sedihnya, kalau dari sisi sedihnya sih sama sih kayak gitu yang, tapi sedih banget ketika kayak kita mau lomba tuh ada aja tuh ya tadi bener izinnya mau nganterin neneknya beli air jam-jam di Kenabang misalkan gitu. Oh, iya. Ternyata jalan kayak gitu di luar. Nah itu Anda salah satunya. mana nenek saya beli susu soda waktu itu. Iya, nah, ya terus kayak kita udah, ini mah harus latihan kayak gitu, terus ada aja yang perlengkapannya nggak lengkap, akhirnya kita kena. Ada tuh, gitu, minta-minta. Emang kalau latihan gitu perlengkapannya harus disiapin apa aja sih? Yang jelas ada handuk good morning kalau Handuk good morning. Handuk good Mungkin morning. kan jelasin lagi dong good morning itu. Good morning tuh handuk yang teman-teman awam kan, orang. bisa temuin. Mungkin di link di bawah ini nanti ya. Enggak kita enggak jualan handuk ya. Mungkin nanti bisa jadi ada Mungkin nanti AdSense. Oh, iya. endorse masuk ke sini. Answer ya, handuk good morning, handuk ya lazim pada umumnya warna putih, biasa beli di pasar. Orang-orang tahu kok yang bisa buat olahraga, tipis biasanya dia. Terus topi latihan, nah, sama Familiar lah ya sama. ya. Nah itu Ya bisa kan. dilihat lah. Itu jangan ini bawa profesi. Mau profesi Oh, bener. Nanti dia dicekal. Tuh. Cekal. Terus sama kalau dulu kita program ada bawa air 600 mili sama susu. Oh. Nah ini banyak dari teman kita tuh bawa airnya doang, susunya bawa harusnya 2. Kenapa itu? Tapi bawanya 1.
jadinya kayak air tajin itu terus minta itu momen lucu sebenarnya kayak Ini ada agak aja. mixed feeling. Iya Jadi gini ya, setiap pelatihan kita diprogram bawa roti itu satu lah, itu satu benar. susunya dua Dua, ya harus. saset. Mungkin ada teman saya yang aduh karena dia hidupnya prihatin ya lebih mementingkan nabung, Jalinan kasih ya. jadi Ikatan. hanya beli roti, susunya nggak dibeli, mintalah punya saya ya. Susunya satu ya ini bapak ini emang luar biasa berjasa. Kadang rotinya pun nggak kebeli, satu dibagi dua. Momen ya kan yang mixed feeling sih kalau dibilang sih. Ya. Sedih tapi kocak juga gitu ya. Nah selain itu ada nggak pengalaman lain ya kan? Pas TC gitu kan nginep lagi denger ya kalau Ya, TC. ada Ya. kita. Mungkin ada pengalaman mistis atau Wah, Silakan. mengharukan ya kan? saat itu Malam udah ya. malam lah ya gitu. Jadi kita emang dipisahkan ya putra dan putri buat tidurnya, dan terus waktu itu tuh kita satu ruangan lah di kelas gitu, di kelas yang hampir di ujung, nggak di ujung banget tapi udah sebelahnya WC. Itu isinya saya, Kak Sofia. Iya. Iya. Biar nyari dikit. Terus tengah malam kita lagi lelap, nggak lama dengar suara kayak lompatan-lompatan sih ya. Ya dari lompatan dari satu kursi ke kursi yang Kursi lain itu jelas banget kedengaran. Ya posisi saya di pinggir, posisi bapak satu ini di tengah, Di tengah. satu lagi teman saya. Ya biasalah ya, panikan dulu. Nggak tahu kalau sekarang nggak kayaknya kalau sekarang. Kayak udah lebih matang ya. Lebih matang dulu takut. Ya udah saya bilang ya udah baca ayat kursi aja, nggak usah dihirauin. Nggak bisa. Cuman Bismillahirrahmanirrahim, itu pun cuma Bismillah. Iya, saat itu lucunya. Jadi kayak kita waktu itu nggak hafal. Saya sih apa kalau dia enggak. Jangan diikutin adik-adik di bawah ya, pokoknya Adik-adik. ya harus Nomor lucu, agama nomor satu bodoh. lah ya. Tapi jadi terbukti juga. Jadi kita harus hafal lah mungkin. Betul, Itu kan kalau seperti momen-momen seperti itu ya kan betul. harus sebagai muslim kan, berarti Betul. muslim kakak-kakak semua ya kan. Dan ada momen lucu lagi, satu lagi Apa sebenarnya tuh? dari Kak Sofian ini. Oh. Paling saya inget itu sebenarnya adalah pas Kak Sofian ini jadi Danton Ibar. Danton itu apa tuh? Oh, Danton itu jadi kalau di dalam pasukan Paskib ada orang satu sebelah kanan paling ujung itu komandan peleton. Dia yang ngebawa lah, yang mengomandoin buat barisan itu. Yang teriak-teriak itu kepada. Oh bukan. Oh, bukan. Itu Dia komandan. itu pemimpin upacara. Oke. Gitu. Jadi Kak Sofian jadi Danton, udah ngibar segala macem, udah kita udah sukses ngibarnya, terus balik. Tiba-tiba saya saat itu tuh kalau nggak salah bawa Pancasila deh kalau nggak salah. Apa doa saya lupa. Terus tiba-tiba ada bunyi gedung. Ternyata Danton kita pingsan, Bung. Waduh. Dan pingsannya ini bukan pingsan terlentang ke belakang, tapi dia mencoba buat tegar, dia balik kanan dulu, pingsannya begini, duk. Enggak ya. Enggak. Pingsannya tuh bukannya muka, Enggak ya. bukan ya? Enggak. Ya pokoknya pingsan lah ya. Gue jelasin ya. Saat itu ya, gue nggak sarapan sama sekali. Oke, perut kosong. Itu posisi kayaknya lagi pengibaran apa ya? Pokoknya lagi hari. Ada hari besar lah, hari besar nasional. Iya. Bukan 17 tapi ya. Iya, bukan 17-an. Ya nggak sarapan, terus perut kosong. Saat itu, nah udah mulai kunang-kunang tuh. Biasa pembina upacara lama Iya. kan, yang menyampaikan amanat dan lain-lainnya itu kan. Saya udah kunang-kunang, udah goyang-goyang.
anggota saya nih, pasukan saya sebenarnya tahu nih, ini udah mau jatuh nih. Cuman nggak ada yang refleks gitu. Nggak ada. Saya udah. Bagus. Pantes disebut tumbal tuh. Aduh. Dan itu ketika tiba-tiba gelap, teng, langsung jatuh belakang, pala nih. Oh Itu iya. 7 hari pusingnya nggak hilang. Dan saat itu langsung dibawa ke puskesmas kalau nggak salah Pak. Iya, iya. Kita langsung, soalnya dia nggak sadarkan diri kan. Jadi, nah momen lucunya adalah ketika Sofyan udah terbaring, itu juga kita masih lihat-lihatan. Ini mau ditolongin apa enggak? Mungkin Memang shock, mungkin shock teman saya kali, kurang shock. ajar ya. Enggak shock. Enggak langsung. Saya jatuh. Lihat itu. Nggak ada. Itu saya ngeliat karena saya bukan di pasukan kan, jadinya kayak ngeliat ini nggak ada yang nolong, main lihat-lihatan. Akhirnya kalau dulu tuh ada namanya PMR ya, itu ada tim khusus jadi. Tapi emang biasanya begitu kalau temen ya kan Iya. sakit apa biasanya diketawain dulu. Diketawain kalau dulu. diliatin. Sopin jatuh, iya udah jatuh dia. Itu kayak nangka ya. Kenceng. Kenceng banget itu. Waduh. Itu Tapi- pala lagi kan. Makanya pala saya nih kalau diraba agak peyang memang. Tapi aman, udah dicek aman. Aman. Otaknya aja geger. Agak gesrek tadinya nggak gini, pinter banget. Ya itu kan ya mungkin resiko di dalam Ya. bertugas seperti itu ya. kan. Betul. Jadi ya pingsan, jadi harus sarapan dulu pesennya. Benar. Harus lebih siap. Siap, betul. Jangan ibaratnya kan kesehatan juga kalau kita terabaikan malah jadi berantakan Betul, semuanya. betul, gitu. Poinnya sarapan itu penting. Makanya minum. Nah, Harapan enggak. itu penting gitu. Oke, lanjut nih. Sekarang masih aktif nggak kira-kira di kan kalau Kak Rian ini kan sebagai pelatih katanya apa sih? Koordinator. Koordinator aja. Kalau Mas Rian nih Mas Sofyan. sebalik, mohon maaf. Mas Sofian Kamu teman saya atau bukan? ya kebalik soalnya kan pemimpin. Ada nggak mungkin masih berkontribusi sama adik-adik yang sekarang? Kontribusi saya besar, saya mendoakan. Oh iya benar. Benar. Yang mendoakan. The power of Tapi doa. memang kalau yang terjun secara langsung masih Rian. Oh iya, memang. Memang jiwanya. dari Saya juga dulu sih memang jiwa walaupun- melatih. Iya. Kadang saya nengok sekali Wah. sekali. Saya Corner ngeliatin tuh, ya iya, kan. foto, dokumentasi, pakai batik. pakai batik pulang. Pulang ya kan. Enggak, itu saya ya ini juga lah, Pak ikut Andil lah ya. enggak bilang begitu sih. Maksudnya bersilaturahmi ya kan. Bukan Untuk TP-TP adik-adik. bukan ya? Enggak, saya kan waktu itu sama Istri. istri juga. Jadi ya memang waktu Jadi udah nggak bisa punya. ya? Ya jadi ya udahlah itu udah nggak bagus itu. Iya. Nah, waktu itu dapat juga nih Mas Ian nih suka ngundang-undang kadang ayo dong pantau adik-adik ya kan. Kita sebagai family keluarga memang ini aktif sekali di grup. Kita ada grup juga ya. Ada. WhatsApp mungkin yang angkatan kita ada juga yang campur juga gitu ya. Betul. Itu masih sama yang angkatan atas masih erat apa gimana tuh? Sebenarnya dibilang erat karena dari dulu kita udah masih jadi anggota juga angkatan atas sebenarnya nggak begitu banyak kayak gitu. Jadi Tapi kan ya, masih terjalin senioritas komunikasi. ya, kalau apa bilangnya senioritas kan kita Hmm. kan harus menghargai yang Senior. Tapi kalau udah di luar itu ada perbedaan nggak sih atau ya masih aja gitu? Konsep dasar Paskibra adalah senior junior itu hanya di lapangan Kak. Oh gitu. Jadi di luar itu tuh insight cuma ya temen pencitraan. ya, Enggak jadi- lah, maksudnya bukan pencitraan juga, mungkin family tadi family, gitu ya betul. kan. Kayak seorang adik kakak Ya. yang menaungi mungkin adiknya. Tadi kan Mas Sofian seperti bertanggung jawab terhadap anggotanya Anggotanya juga, betul. ya kan? Walaupun
agak terpaksa lah ya. Terpaksa ya. Tapi kan dijalani. Dijalani itu dia yang bagusnya. paling penting Tuh. tuh. Komitmennya kita. Betul, komitmen Luar tadi. biasa. Betul, itu yang dikatakan. Lebih ke pasrah sih sebenarnya. Ya enggak lah. Ya banyak sih hal positif lah yang didapat ya, walaupun banyak Suka duka lah ya. suka dukanya banyak banget. Tapi baru berasanya tuh setelah kita lulus malah. Jadi yang dipelajari di Paskib itu ternyata berguna loh buat di kehidupan. Nilai-nilainya. Ya, sehari-hari. Disiplin, Jadi mungkin disiplin, ya. lebih percaya diri. Ya. Mudah bergaul lah sama orang, karena Supel, terbiasa supel. sosialisasi, lebih peka sama orang. Gitu. Dulu Kak Sofyan sebelum ikut Paskib nggak bisa ngomong gini, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu lebih ke gagap ya. Kak Sofyan dulu kalau ngomong bahasa isyarat. Gitu. Iya, setelah ikut Paskib Iya. jadi lebih percaya diri. Oke. Ya banyak sih, banyak hal-hal positif ya. Nah, positif. Gitu ya. Emang Paskib nggak bisa dirasakan ketika teman-teman ya, ini pesan, jadi ketika teman-teman jadi anggota tuh mungkin ngerasain hanya capek aja, tapi Berat. percayalah kita bertiga nih alum Purna yang udah ngerasain dulu kayak gimana, sekarang berasa lah gitu di kerjaan lebih cepat tanggap segala macam, itu kepake banget kayak gitu itu sih. Jadi jangan takut ikut Paskib. Ya, tapi sebetulnya ya semua organisasi high school ya baik, maksudnya Semuanya baik, betul. ya. Yang penting kan dari kitanya lagi kan gimana. Betul. Balik ke diri Diri masing-masing. masing-masing. Iya. Dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan tadi, mungkin Betul. komitmen ya kan. Di Paskib kan nggak cuma baris-baris doang ya, maksudnya Betul. diajarinnya itu tadi kepemimpinan, terus Nilai-nilai Ya. kepemimpinan ya kan. Ya banyak lah yang bisa dipetik ya Betul, kan? banyak Kak. Untuk kehidupan. etika itu Etika. diajarin tuh. Ditambahkan juga mungkin. ya. Soalnya zaman sekarang nih orang banyak yang ngelupain itu, Nah. sopan santun ya kan. Nah, Senioritas mungkin termasuk etika dong berarti. Ya lebih ke menghormati yang lebih tua sih. Iya, itu sebenarnya lebih Ya. kewajiban kali ya. Nilai-nilai kewajiban Ya. juga kan ya, Ya. harusnya memang begitu gitu. Cuman kan sekarang banyak ya, maksudnya nggak kepake ya sama Betul. anak-anak sekarang gitu loh. Biar lebih mungkin etika dan tanggung jawabnya lebih ditekankan lagi. Oke, mau ada yang ditambahkan lagi nih? Dulu mungkin Kak Sofyan mungkin sebagai ketua. untuk Saya. adik-adik atau yang Paskib juga boleh. Ya pesannya ya tetap tetap semangat, tetap ya pantang menyerah, karena di Paskib banyak benar ngajarin kita, bukan soal ya tadi ya, bukan soal hanya baris berbaris, upacara segala macem. Di situ ngajarin kepemimpinan, kebersamaan, terus dilarang egois. Nah itu penting banget sih Ya, jadi ya nilai-nilai nilai-nilai dasar Kebersamaan. hidup sih sebenarnya yang kepake banget kalau di kehidupan sehari-hari, itu banyak didapat di Paskib ya, menjadikan kita orang yang lebih percaya diri ya. Banyak poin-poinnya seperti itulah yang mungkin nilai-nilai lebihnya di situ. Mungkin dari Om. dari Bapak Rian, iya. Bapak Ya, manajer. Wah, Bapak Haji. budak korporat. Ya sama kurang lebih kayak Kak Sofyan, balik lagi kayak banyak hal yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari, memang capek saat kita jalani, tapi percayalah kita orang-orang yang udah ngerasain dulu gimana kerasnya. Mungkin kalau saya bisa bilang sekarang nggak begitu keras karena banyak generasi online sekarang kan ya, kayak gitu. Dan ya sekarang udah pandemi udah usai, kita udah mulai lagi, tapi memang momen dimana dulu kita
eh, kalau saya bilang keras enggak sih, tapi kayak lebih mungkin lebih menantang aja. Dan sekarang kalau kalau di kita nggak ngutamain hal itu, yang penting nilai-nilai tadi adab segala macam kepemimpinan bisa dapat kayak gitu sih. Jadi jangan takut ikut paskibra, jadi menjadi seorang paskibra, karena kita bertiga udah ngerasain namanya manfaat dari dulu kita di latihan seperti apa kayak gitu sih. Tetap semangat, ya enjoy the process. Oke, super banget. Oke, berarti mungkin sekian untuk episode kali ini ya, sangat memberikan insight banget nih dari Ya. kakak Sopian dan Rian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast on the spot. Di nextnya kita bakal bahas lagi tentang selain paskib, nanti mungkin organisasi lain ya, mumpung ada narasumber juga ya kan di sini. Pokoknya pantengin aja deh. Oke, see you. Sip. Bye. Bye. Bye.